Terpujilah Tuhan kita yang mengumpulkan kita di tempat ini. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita bawa pujian kita bawa doa syukur kita. Mari kita sama-sama tunduk kepada Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna. Sepekan ini kami boleh kembali melewati hari-hari kami. Begitu banyak sukacita yang Tuhan limpahkan di hadapan kami. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan memuji Engkau Tuhan Yesus, mengapresiasikan hati kami, mengapresiasikan sukacita kami, syukur kami di hadapan. Kami bawa tubuh jiwa roh kami di hadapan Tuhan. Tuhan yang layakkan setiap penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami naikkan puji syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah semua itu buat hormat kemuliaan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu kami percaya Kau Tuhan yang memberkati ibadah kami, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Semuanya buat kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bawa pujian kami, oh di hadapan Yesus.
pujian kami, dan kami akan bersorak-sorak. Apa yang menjadi beban bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir, bahkan yang belum hadir saat ini. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memulihkan usaha mungkin yang melemah ya Tuhan. Engkau yang memberkati. Kami percaya tangan-Mu yang dahsyat itu akan bawa kami pada kemenangan, membawa kami pada kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sanggup, kami akan bersuka cita ya Tuhan, karena kami percaya rancangan terbaik-Mu lah yang Engkau rancangkan bagi hidup kami yang penuh harapan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sambut hari ini, sebab hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Dan kami akan tetap bersukacita, dan kami akan tetap menyembah Yesus. Dalam nama-Mu, semua jemaat katakan, haleluya, amin. Haleluya, siap memuji Tuhan lebih lagi? Haleluya, sebab Tuhan berikan kita hari yang terbaik. Kita puji Tuhan kita, hari terbaik. Lebih semangat. Apakah hidup kita berlaku, bagi rancangan yang terindah, ada yang baru saja yang ku terima.
Tuhan kita yang senantiasa memberikan hari terbaik buat kita. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ibu Pardi membawa doa persembahan. Amin. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kiri kananku. Berpasrah kepadanya, siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, bersama Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sampingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sampingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, bersama Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sampingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Katakan jemaat, kiri kananku ada Tuhan, sampingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan. Mari jemaat semua kita berdiri, kita puji Tuhan, kita lagi. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kami tidak akan gentar Tuhan bila Engkau ada bersama kami. Bila Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai langkah kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu akan ada kemenangan. Engkau yang memberi kami kekuatan, kami bersyukur. Kami bersuka cita sebab mempunyai Allah yang begitu peduli dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tetaplah Engkau ya Tuhan yang bertata dalam hati kami, pikiran kami, berdaulat selama-lamanya. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Sebab Engkau lah ya Tuhan kekuatan kami. Ajari kami apa yang terbaik Tuhan.
Engkaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa melangkah sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya kalau hari ini kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji nama-Mu, biarlah pujian kami yang jauh dari sempurna boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Sebentar kami akan siapkan hati untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, telinga kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh berbuah, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat datang Om Bim dan rombongan. Sesuatu yang mengejutkan dengan tiba-tiba. Baik, sebelum firman Tuhan mungkin ada yang disaksikan dari Jakarta. Mari. Nyanyi boleh, mau saksi boleh atau nanti dipersiapkan ya setelah firman. Hah? Om Bim? Oke, ayo Tante Lani biasanya banyak kesaksian. Di sini boleh, atas. Hah? Oh, naik susah. Sini bisa ya. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, selamat kita berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kalau kesempatan pagi ini saya boleh bersyukur, boleh ada di tempat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah hentarkan kami ada di tempat ini. Dan Tuhan sudah gerakkan hati kami bersama keluarga kami yang ada di saat ini di tempat ini. Bersama kakak kami Ibu Yulan, bersama adik kami Pak Bima Handoko, dan juga dengan ipar, dengan Ibu Ati yang sudah ada bersama dengan kami. Ini satu kemurahan Tuhan, kami boleh bersama-sama dari Jakarta sampai ke Jogja kemarin untuk menengok adik kakaknya ini sudah, kakaknya Pak Wim ini sudah meninggal di Jogja. Jadi kita dari Jakarta datang ke sini. Maksudnya kita cuma hanya untuk ikuti upacara penguburan lah, upacara duka cita daripada keluarga yang ada di Jogja. Saya bersyukur kalau Tuhan menggerakkan hati saya dan juga adik saya boleh mau ada di tempat ini untuk kita bersama-sama datang ibadah di tempat Pak John Edi, di mana kita sudah lama tidak bertemu, kita bilang, di mana kita juga perlu saling menengok, saling mengasihi, saling melihat satu sama lain, karena kita tahu semua ini Tuhan yang memberkati kita ya, sehingga aku masih sehat, masih kuat, masih bisa. Ini satu anugerah Tuhan. Kalau sampai saat ini saya masih boleh ada berdiri di tempat ini, satu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya belum lama ini, baru 2-3 bulan yang lalu saya jatuh dari kamar mandi, patah tangan saya ini sebelah. Jadi saya sebenarnya kekuatan belum ada, tapi puji Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan saya, sehingga saya boleh mampu berjalan juga. Ini juga baru 2 bulan saya bisa berjalan. Ini satu anugerah Tuhan juga, kebaikan Tuhan. Saya bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih beri kesempatan, masih berikan waktu, kita boleh berkumpul, kita boleh bertemu satu sama lain. Dan saya boleh menengok Pak John Edi yang masih boleh kita bertemu, yang masih kita saling menyapa, saling memberkati, saling menerima ya Pak John ya. Pak John, saya percaya Tuhan kasih kekuatan terus, kesehatan buat Pak John Edi. Ibu, semoga buat Ibu. Pada puji Tuhan enggak? Nyanyi. Puji Tuhan, ini adik saya yang juga merindukan untuk datang ke tempat ini.
dia begitu merindukan untuk berkumpul di tempat ini. Dia bilang kita ikut ibadah di tempat Pak John Eddy, karena kita juga sudah lama. Adik saya ini kenal baik sama Pak John Eddy. Waktu lagi dulu dia pernah ikut saya, jadi kita bersama-sama sering ketemu gitu. Ini adalah kesempatan. Sekali lagi beri tepuk tangan, saudara. Kita harus belajar dari mereka. Sudah opa, sudah oma, tapi semangatnya luar biasa. Amin. Yang muda-muda kayak kita ini harus terus semangat, saudara, mengiring Tuhan. Baik, yang siap menerima firman Tuhan lambaikan tangan. Kita siap belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal 6. Tolong dibacakan ayat 14 sampai dengan 18 secara cepat untuk kita semua. 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 mulai. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?
Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Ayat 18 berkata, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Renungan pagi hari ini saya memberikan satu judul, hidup sebagai anak perjanjian. Bapak Ibu Saudara, kehidupan ini ada banyak istilah hubungan. Seringkali kita mendengar berbagai jenis hubungan, ada hubungan keluarga, hubungan persahabatan, ya, ada hubungan perjanjian dengan dua belah pihak, saudara. Yang kita baca 2 Korintus pasal 6 tadi ayat 14 sampai dengan 18, Rasul Paulus berbicara tentang satu panggilan untuk hidup sebagai anak-anak perjanjian. Panggilan untuk hidup terpisah, berbeda dengan dunia, saudara. Dibedakan dengan dunia. Panggilan untuk hidup dalam satu hubungan yang khusus dengan Allah, dan nantinya kita menjadi saksi Tuhan, saksi akan kasih Tuhan, saksi akan kebenarannya. Nah Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita campur air dengan minyak? Ya. Kalaupun dicampur, diaduk-aduk, tidak akan bisa nyatu, betul ya? Sampai istilahnya capek pun kita ngaduk, minyak dan air itu tidak akan bisa bersatu, saudara. Kenapa? Ya karena sifatnya berbeda. Maka demikian juga kehidupan anak Tuhan, kehidupan orang percaya di dalam Kristus. Sebagai anak-anak perjanjian, kita dipanggil untuk hidup kudus, terpisah ya, dari hal-hal yang tidak sesuai dari kehendak Tuhan. Tidak bersekutu dengan ketidakbenaran, itu panggilan kita. Nah makanya orang percaya harus melangkah dari satu kehidupan, dari kehidupan yang lama kepada satu kehidupan yang baru. Sama seperti mungkin kita ada batas begitu, ada pagar, ya kita harus melewati pagar ini yang lama, ini yang baru. Kita harus melangkah dari sesuatu yang kotor, yang lama ini kepada satu kekudusan atau kebenaran di depan. Tetapi masalahnya kan kita seringkali suka di perbatasan, suka hanya di tengah-tengah pagar, saudara. Tidak mau melangkah jauh lebih dalam. Ya, di tengah-tengah, saudara. Dan ini satu kondisi yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena perbatasan itu begitu dekat dengan kehidupan lama, saudara. Kalau kita tidak terus melangkah maju ke depan, ini suatu saat banyak sekali yang menarik di belakang kita. Sesuatu yang berbahaya, begitu dekat dengan dosa, begitu dekat dengan tawaran dunia, saudara. Karena pengaruh dunia itu sangat kuat. Ya, dimanapun, kapanpun, saudara. Pengaruh dunia sangat kuat, apalagi sekarang zamannya gadget, ya kan? Nggak usah keluar, di kamar aja pengaruh yang buruk itu masuk, betul? Nggak usah keluar rumah, di dalam kamar aja sesuatu yang buruk bisa masuk ke anak-anak kita, bahkan mungkin kita sendiri kalau kita tidak waspada. Artinya pengaruh kejahatan begitu kuat. Kalau kita tidak terus melangkah ke depan, nggak makin jauh ke sana, makin mengejar Tuhan,
kita sewaktu-waktu bisa terseret kembali dalam satu kehidupan yang lama, saudara. Makanya kita harus dipanggil sama seperti Abraham. Abraham itu dipanggil untuk keluar dari mana? Ur Kasdim. Keluar dari Babel, Kasdim. Kisah pasal 7 ayat 3-4. Multimedia yang depan enggak bisa. Minta tolong bacakan kisah 7 ayat 3 sampai dengan 4. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 3 sampai 4. Dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Amin. Ya. Jadi Abraham ini diperintahkan untuk keluar dari Ur Kasdim, dari negeri orang Babel. Tuhan perintahkan kamu harus keluar dari Kasdim. Kemudian Tuhan bawa ke Haran. Setelah di Haran, ya dia tidak cukup di Haran, kamu harus terus melangkah sampai di tempat perjanjian. Abraham diperintahkan untuk keluar dari Babel. Ya, jadi Kasdim atau Babel itu adalah sistem dunia, saudara. Bicara tentang kita mengejar satu kesuksesan, tapi kesuksesan dunia, hidup lama ada di situ. Ada kebohongan di situ, ada kejahatan di situ, ada egoisme di situ. Banyak macam yang sifat-sifatnya daging di situ, saudara. Itu Ur Kasdim atau negeri Babel. Abraham diperintahkan bukan hanya untuk keluar dari Kasdim, tetapi untuk melangkah. Dia harus melangkah terus. Dari Kasdim kemudian ke Haran sampai di Kanaan. Saudara, kenapa kok tidak dibiarkan di Haran? Kenapa Tuhan harus perintahkan terus maju? Karena tujuan utama Tuhan memanggil Abraham itu bukan hanya sekedar melangkah ke Haran, tetapi sampai ke satu negeri perjanjian. Itu bukan tujuan utamanya Tuhan. Haran ini sama seperti tadi, Haran ini sama seperti pagarnya, saudara. Sama seperti batasnya. Haran itu adalah tempat persimpangan, saudara. Itu masih begitu dekat dengan Babel. Maka sewaktu-waktu Abraham ini bisa kembali ke sana. Maka harus terus maju ke depan sampai di tanah perjanjian. Ibaratnya kalau masih di Haran ini adalah orang yang masih suka kompromi, saudara. Masih rawan kembali ke dosa yang lama. Putih tidak putih, hitam tidak hitam, kan gitu ya. Namanya apa? Abu-abu berarti ya. Makanya ada dosa putih, dosa abu-abu mungkin gitu ya. Bohong-bohong sedikit lah ya nggak apa-apa gitu ya. Bohong sidik wae, ya kan. Nipu-nipu sedikit aja lah nggak apa-apa, itu nipu abu-abu mungkin ya. Ya. Hitam nggak hitam, putih nggak putih, itu di Haran, saudara. Masih suka kompromi. Ingat, kompromi itu seperti retakan kecil, betul? Tembok itu kalau sudah retak kecil dibiarkan makin lama hancur, betul? Makin lama akan merembet, retakan itu makin merembet sampai akhirnya hancur secara bangunannya. Maka kalau kita biarkan terus kompromi dengan dosa-dosa yang kita mungkin menganggapnya kecil, bahaya, saudara, hancur. Retakan kecil itu menghancurkan. Haran ini adalah satu tempat yang panas, saudara. Nah, Haran itu artinya tempat persimpangan. Satu tempat, kondisi di Haran itu panas, mudah terbakar. Maka secara konseptual Haran itu bisa dengan Harar.
Kita nanti bisa lihat di dalam Amsal pasal 26 ayat 21 itu kata haral juga muncul di situ, artinya marah, terbakar, kering, menyulut ya. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya persahabatan. Ya, jadi masalah sedikit jadi pertengkaran. Itu orang di Haran. Gampang tersulut. Gara-gara naruh barang jadi perang Barantayuda, rumah tangga jadi perang karena naruh barangnya salah. Suaminya suka naruh barangnya di tempatnya, sementara istrinya mungkin teledor gitu ya. Gara-gara sepele cerai karena perkara naruh barang. Orang di Haran begitu, saudara, mudah tersulut sesuatu yang
Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian. Tolong dibantu singernya. Hati tenang, judulnya. Apakah seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
tolong Tante Lani bisa berdoa untuk menutup firman Tuhan. Bapa dalam surga, mengucap syukur pagi hari ini. Kalau kami boleh bersyukur, menikmati kasih karunia-Mu kembali untuk menikmati firman-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau yang menjadikan hidup kami terang. Kami tidak mau Tuhan berjalan di dalam segala kegelapan hidup ini. Karena kami tahu Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang sudah menebus segala kehidupan ini. Kami bersyukur kesempatan yang indah juga kami boleh menikmati firman-Mu, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih karunia-Mu pada pagi hari ini. Ini adalah satu anugerah Tuhan yang kami boleh terus nikmati, yang kami boleh terus syukuri. Kalau sampai saat ini kami masih ada waktu kesempatan untuk boleh tertanam, untuk boleh terus lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih setia, untuk menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Bapa, di mana kehidupan kami boleh senantiasa menjadi kehidupan yang boleh menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kebaikan-Mu pada pagi hari ini yang Tuhan berikan. Kami boleh bersyukur dapat beribadah, kami bersyukur dapat mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur semua Tuhan yang Kau berikan kesatuan kemanisan di tempat ini. Kami boleh nikmati terus keberadaan, kami nikmati terus kesatuan kemanisan daripada Engkau dengan tali kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala berkat Tuhan, firman-Mu yang Kau berikan pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkati terus hidup kami untuk diperbaiki yang benar Tuhan, yang menjadi hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang melakukan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang indah. Bahkan kami sudah dipisahkan daripada dunia ini, kami boleh diselamatkan oleh Engkau. Ini satu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan terus kuasai hidup kami untuk menjadi orang-orang yang terus setia dan taat kepada Engkau. Dan kami boleh terus Tuhan hidup akan melakukan kebenaran daripada-Mu. Dan kami boleh jadi Tuhan senantiasa menjadi mempelai Tuhan yang Engkau akan berikan kehidupan ini boleh senantiasa dekat kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kalau pagi ini Tuhan sudah berkati kami. Berkatilah hamba-Mu juga yang sudah Engkau taburkan kasih buat kami menerima berkat firman-Mu pagi ini. Berkati Tuhan hamba-Mu yang masih muda ini. Berkati hamba-Mu Tuhan Pak Budi ini, supaya dia boleh terus dipakai oleh Tuhan, diurapi, diberkati, dan boleh menjadi berkat untuk orang lain, menjadi berkat kepujian kebesaran nama Tuhan. Di tempat ini boleh terus dipermuliakan, di tempat ini boleh banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan, banyak orang-orang yang bertobat dari hal sehingga melakukan yang baik hidup ini. Dan semua ini Tuhan yang memberikan kehidupan kami boleh senantiasa berserah dan bersyukur kepada Tuhan Yesus, menerima kebaikan Tuhan selalu. Makasih, begitu juga kami bersyukur kami boleh dipertemukan dengan hamba-Mu Pak John Edi yang mana sudah lama kami tidak bertemu. Kami bersyukur kami masih dapat menikmati, kami masih dapat kebersamaan, kami juga masih dapat Tuhan saling menyapa, saling bertemu. Ini satu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur segala kebaikan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Kami boleh beribadah, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama-Mu. Ini adalah satu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kau sudah hentarkan kami, Kau sudah pimpin kami sampai ada di tempat ini. Kami boleh bertemu satu sama lain, saling menyapa, saling mengasihi, saling Tuhan mengasihi satu sama lain. Kami tahu semua ini berkat Tuhan. Berkati semua Tuhan, setiap jemaat Tuhan juga di tempat ini. Biar Kau yang senantiasa memberikan kehidupan jemaat ini boleh terus Tuhan menjadi jemaat yang bertumbuh daripada Engkau, yang boleh takut akan Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini menyerahkan setiap doa-doa kami kepada Engkau Bapa. Dikuduskanlah, disucikan, dilayakkan. Setiap doa kami boleh naik ke hadirat Tuhan, menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Engkau Bapa. Permuliakan nama Tuhan selalu. Ini satu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, hingga kami boleh bersyukur pagi ini menerima semua kebaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Sedang duduk Bapak Saudara. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti doa puasa tempat jam 9 pagi sampai dengan selesai.
Hari Kamis nanti Komsel Permata di tempatnya Mbah Care. Mbah Care, siap ya? Derek. Oh, ada yang minta saudara selain Mbah Care? Di tempatnya Pak Susilo ya. Diganti di tempatnya Pak Susilo ya. Nah, misalnya jam 6:30 sampai dengan selesai kita ketemu nanti Komsel Permatanya di tempat Pak Susilo. Kemudian hari Jumat nanti Jumat ceria anak-anak sekolah minggu akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak yang usia sekolah minggu silakan diantar untuk kita didik dalam kebenaran. Kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Jam 4 sampai dengan selesai 4 sore. Kemudian hari Sabtu ibadah muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Silakan yang muda remaja punya komunitas yang baik, lingkungan yang baik ya, supaya kita tidak terseret oleh arus dunia. Itu yang menjadi jadwal ibadah kita satu pekan ini, dan kita ketemu kembali hari Minggu jam 9 di tempatnya ada ibadah umum. Sang mengundang Bapak Ibu Saudara kembali bisa hadir bersama rekan saudara, keluarga, anak istri, anak-anak silakan diajak untuk kita bisa berhimpun, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jam 9 pagi sampai dengan selesai. Itu yang boleh saya sampaikan biar menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari. Sekali lagi kami mohon untuk Bapak bisa bangkit berdiri ke atas, sekali lagi berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur kami sudah beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami. Kami percaya apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami datang kepadamu dengan merendahkan diri, dengan sepenuh hati kami, maka kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami, dan kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Namun Bapak, kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang pagi hari sudah datang kepadamu, mungkin datang dengan segala bentuk persoalan. Mereka yang lemah dikuatkan Tuhan, mereka yang susah dihiburkan Tuhan, mereka yang sakit disembuhkan Tuhan, mereka yang dalam pemulihan dipulihkan dengan sempurna oleh kuasa darah Yesus. Hamba-Mu terus berdoa yang dalam masa pemulihan Bu Pardi, Bu Care, Bu Gini, Pak Parto, Bu Parto, Bu Markamah, Mas Dianto, Pak Oskaria, Bu Ana, Pak Fran, dan siapapun yang harian sedang merindukan pemulihan yang daripada Tuhan karena kelemahan tubuhnya. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang berbelas kasihan akan memulihkan dengan sempurna. Yang sudah selanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, dan perlindungan penyertaan Tuhan. Mereka yang bergumul memberikan keturunan, beri keturunan. Mereka yang bergumul memberikan pasah hidup, beri pasah hidup. Mereka yang bergumul memberikan pekerjaan, beri pekerjaan yang terbaik. Apapun persoalan yang terjadi, diizinkan Tuhan dialami dalam setiap keluarga-keluarga di tempat ini, setiap keluarga umat-Mu yang hari-hari ini boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan mengizinkan itu terjadi, bila itu mendatangkan satu kebaikan, karena Tuhan bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, penyertaan, dan jalan keluar yang terbaik. Hamba-Mu juga berdoa untuk Om Bim, Tante Lani, beserta rombongan yang sudah menyempatkan diri bergabung bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati beliau, rombongan ini yang sudah dari Jakarta mampir tempat ini. Tuhan berkati kesehatan, berkati panjang umur, damai sejahtera, perlindungan, penyertaan yang sempurna daripada Tuhan. Anak-anaknya diberkati, rumah tangganya diberkati, pekerjaan diberkati. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan Engkau yang membuka jalan, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Ketika nanti beliau juga kembali ke Jakarta, juga Tuhan hentarkan dalam perjalanan sampai di Jakarta dengan sehat, selamat, penuh berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, setiap para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah. Berikan mereka hikmat, roh takut Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan menjadi tugas mereka dengan baik. Berikan keamanan, jauhkan dari teroris, jauhkan dari perpecahan, dari kerusuhan, dari segala niat jahat orang yang tidak bertanggung jawab. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa kami, maka Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan satu kebaikan.
Kerinduan kami Tuhan mencurahkan roh pertobatan, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami, supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Prajimantor dan sekitarnya di mana kami tinggal. Biar damai sejahtera daripada Tuhan turun. Dan kami rindu gereja-gereja Tuhan dipakai menjadi saksimu, menjadi terang, menjadi garam, memberikan dampak yang baik. Secara khusus gereja di mana kami melayani, di mana kami beribadah kepada Tuhan. Biar gereja ini menjadi saksi Tuhan. Pelayanan malaikat berjalan di atas gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan kau nyatakan. Kami rindu, kami bertumbuh di dalam Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang, kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Pekerjaan kami diberkati Tuhan, sawah ladang kami diberkati Tuhan. Engkau memberkati ketika kami keluar dari pintu rumah kami, dan juga Engkau memberkati kami ketika kami masuk kembali ke rumah kami. Anak-anak kami diberkati dengan roh takut akan Tuhan, masa depan yang baik. Pekerjaan kami diberkati juga oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan kita, arahkan pandangan ke surga dan terimalah berkat-berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.